Santi itu ada dua. Saya nggak tahu gimana caranya kok bisa ada dua gitu. Jadi mungkin nanti untuk selanjutnya cukup satu saja, nggak perlu dua. Oke, PNB dan PDB. PNB nasional, PDB domestik. Tentu akan berbeda, tapi intinya mengukur hal yang sama. Karena saya tahu itu di modul tuh aja 1 poin. Jadi intinya mereka juga sama. Cuman kalau PNB itu secara nasional dan kalau PDB itu secara domestik atau cakupannya lebih kecil dibandingkan PNB. Seperti itu. Iya, saya juga sama pakai modul yang itu gitu. Saya juga nggak tahu kenapa kok ada perbedaan. Tadi Bapel tuh tanya ke saya, ditanyakan edisinya bagaimana gitu. Dan Bapel mau mengirimkan modul lagi gitu. Jadi nanti kalau memang ada perubahan, saya tentu akan memberitahu. Tapi yang jelas tugas-tugas yang saya berikan itu berdasarkan slide yang saya berikan gitu. Jadi yang saya jadikan slide itu yang pokok atau yang penting yang harus memang dipelajari. Itu ada beberapa part yang memang tidak saya keluarkan atau agak saya loncati, itu karena bukan karena saya tidak mau mengajarkan hal itu, pasti saya ajarkan, tapi untuk saya hanya memberlakukan skala prioritas yang sekarang ini lebih penting gitu. Nanti akan saya coba buat cross check lagi ke Bapel apakah modulnya itu ganti atau bagaimana, karena saya selalu mengajarkan materi ini dan as long as itu fine fine aja gitu. Tapi saya nggak tahu apakah ada perubahan atau bagaimana. Besok saya coba konfirmasi ke Bapel masalah modul kenapa kok bisa beda gitu. Saya usahakan untuk yang selanjutnya tidak ada perbedaan lagi. Oke. Nah, itu aja antar mahasiswa beda. Nah, makanya kan antar teman satu kelas aja ada yang beda. Nanti saya coba sampaikan komplain ini ke Bapel dan saya mau mengkonfirmasi sebenarnya modul yang dipakai itu yang mana gitu. Biar nanti nggak ada perbedaan lagi gitu. Oke. Jadi untuk yang pertama ini saya juga nggak tahu kenapa ada perbedaan. Mungkin ada perbedaan cetakan atau bagaimana gitu. Iya tentu kalau saya harus membuat materi semua di modul harus saya bikin materinya, saya nggak tahu slide saya ada berapa gitu. Saya hanya meng-highlight yang penting dan memang harus saya jelaskan. Kalau nggak dijelaskan nanti mungkin baca sendiri agak sedikit bingung gitu. Ya, di modul juga nggak dijelasin kok Mbak gimana cara menghitung PNB. Di sini di materi pertama nggak perlu bingung tentang gimana cara ngitungnya. Hanya mengerti saja apa itu maksudnya sudah lebih dari cukup. Pasti nanti akan dijelaskan selanjutnya. Tapi kapabilitas yang diajarkan oleh pertemuan pertama adalah memahami apa itu saja. Itu udah lebih dari cukup. Jadi nggak perlu pusing tentang bagaimana perhitungannya. Oke.
Oke, masih ada pertanyaan atau tidak? Untuk masalah modul yang beda-beda, saya nanti coba untuk konfirmasi lagi ke Bapak sebenarnya modul yang mana yang dipakai tuh, sehingga kita bisa mencocokkan materi. Iya, kenapa dengan tuntutannya? Gini, saya kasih batasan. Saya kan memulai kelas pukul 10. Kalau memang sudah lebih dari 30 menit, ada baiknya mungkin nggak usah ikut kelas gitu. Atau gini, lebih dari 1 jam. Misalkan udah dilihat jam 11 gitu. Jam 11 mending nggak usah ikut kelas sekalian karena udah terlambat 1 jam. Tapi kalau belum 1 jam silahkan gabung ke kelas dan saya akui absensinya. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 1 jam, langsung saja message ke saya, Bu, saya hari ini, atau Mbak, saya hari ini, Kak, saya hari ini nggak bisa masuk karena alasannya ini. Gitu. Jadi tolong dikasih tugas pengganti biar absensi saya tetap full. Gitu. Jadi sekali lagi ini udah. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 1 jam, karena 1 jam itu sudah lama, jadi saya udah jelasinnya banyak. Jadi daripada nanti di tengah-tengah juga nggak mudeng loh ini apa gitu, mungkin lebih baik nggak usah menghadiri kelas, tapi langsung saja kasih message ke saya, kasih notifikasi kalau memang hari ini saya nggak masuk karena seperti ini, dan tolong dikasih tugas sebagai pengganti absensi gitu. Kebijakan moneter tadi saya sudah mengulas cukup lama. Jadi terkadang pemerintah itu melakukan kebijakan yang akan menguntungkan beberapa pihak dan akan merugikan beberapa pihak. Contohnya misalkan perusahaan menetapkan kebijakan pembatasan impor beras atau pembatasan daging. Berarti seharusnya kalau impor dibatasi, produk-produk lokal itu seharusnya lebih laku di pasaran. Jadi karena kita tidak impor beras dari Thailand, berarti seharusnya petani lokal itu lebih laku produknya, karena ya beras itu kebutuhan pokok, nggak mungkin kita makan tanpa beras gitu kan. Sedangkan produk dari luar negeri dibatasi, berarti seharusnya ini akan menguntungkan bisnis lokal karena produknya akan lebih laku gitu. Jadi gini, tugas pengganti yang diberikan ketika tidak masuk kelas itu hanya mengganti absensi, bukan mempengaruhi nilai. Tapi kalau kalau misalkan tugasnya ngerjainnya asal-asalan, berarti saya anggap juga nggak masuk gitu. Jadi meskipun itu hanya tugas pengganti absensi, harus tetap dikerjakan dengan baik tuh ya. Jadi tugas itu hanya untuk mengganti absensi, tidak mempengaruhi nilai tugas. Itu hanya mengganti absensi yang sifatnya saya hanya make sure kalau kalian yang nggak masuk itu nonton di YouTube, nonton video yang saya upload. Berarti sekalipun nggak masuk tetap mengikuti materi, tetap membaca modul. Itu esensi dari tugas pengganti itu ya, bukan mempengaruhi nilai tugas, tapi hanya untuk memastikan bahwa sekalipun kalian nggak masuk kalian tetap belajar gitu. Maksudnya seperti itu. Untuk life cycle antara perusahaan jasa dan barang itu tentu ada perbedaannya gitu kan. Kalau barang itu kan kita yang dijual itu mostly adalah barang.